maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Selamat datang di rumah kamu. Maaf rumahnya nggak terlalu besar. Nggak apa-apa kok, Mas. Itu kan Aldo. Seharusnya lo sekolahin dulu tuh mulut lo sebelum ketemu gue. Emangnya lo pikir gue gak nyesel apa ketemu sama lo? Nggak perlu. Mami udah beli cake yang enak. Dan dari bakery yang terkenal. Jadi mendingan kamu pulang. Sebelum saya suruh satpam usir kamu. Saya capek mas kerja seharian. Ini lagi. Ini kue buat siapa? Buat cewek baru kamu ya? Apa yang lo lihat barusan, jangan sampai lo sebar-sebarkan ke warga, terutama ke Mbak Maya. Ngerti nggak lo? Ngerti nggak? Kamu habis ngangkut cewek dari mana sih? Jawab dong. Jadi ini yang bikin kamu telat pulang. Ngakunya mogok. Padahal kamu kencan sama cewek yang pakai selendang kampung kayak gini. Farel, jawab siapa? Bukan siapa-siapa. Ya udah lah, nggak usah dibahas. Farel. Oke. Aku nggak bakalan ngebahas masalah cewek itu lagi. Aku udah masakin makanan spesial buat kamu. Farel, makan yuk. Enak loh. Kamu pasti suka. Enggak, aku nggak lapar. Ya. Aku kan udah nungguin kamu dari tadi, Rel. Kamu makan aja sendiri. Kamu kok gitu sih, Rel? Aku kan udah capek-capek masak buat kamu. Siapa suruh? Ayo dong, Rel. Cicipin dikit aja. Mau ya? Moza, aku tuh capek banget. Aku mau tidur. Ya? Farel. Gimana besok jualan ya, nggak ada selendang. Lihat besok aja. Diam. Jangan teriak. Mas Ujang. Aduh, nanti kalau ketahuan Mas Ujang diambil juga lagi. Taruh di mana ya?
dengan kayak gini, mudah-mudahan Mas Ujang nggak tahu. Nggak tahu apaan. Dari jarak 100 meter aja Mas Ujang udah tahu. Udah ngendus-ngendus. Baunya kamu bakal datang. Apa sih liriknya? Timbang nih kayu beginian lirik-lirik. Tawan juga lirik Mas Ujang, ya kan? Agak gantengan dikit dah dibandingin tembok sama kayu begitu. Kagak bisa ngapa-ngapain dia. Ya nggak? Nah, gitu dong. Apa? Ya, dipakai nanya. Kalau udah begini tuh ngertiin diri dah. Mani, fulus, cien, hepeng, dolang. Fulus, duit. Duit mana duitnya? Lama ya? Nggak salah nih. Cuma 3 lembar. Cuma segitu. Wah. Uang jamunya udah laku. Waduh, udah pinter ngebohong deh. Kagak percaya gua. Nih, lo lihat nih botol udah 3,5. Berarti kan udah laku banyak ya, ngebohongin gua lo. Anak kemarin sore mau ngebohongin lagi. Mana? Beneran nggak ada. Iya, minum aja jamunya. Hah? Nih jamu lo suruh gue minumin. Tawan lo kasih gue bir, peletok. Tawan tuh maboknya enak deh tuh Jack. Ngeplay. Timbang jamu, dia preman. Gak lucu kan tiba-tiba besok masuk koran preman Ujang, mabok, ode, mati lagi tuh. Gara-gara jamu. Cemen. Ya udah kalau emang begitu mah, besok-besok muternya agak jauhan dikit ya. Ya, biar dapat untungnya banyak. Tahuan kan? Nyetor kemarin juga gede. Pergunakan dong kulit kamu yang malu sini ya. Pinter gitu dong. Mas, Ya. nggak curiga gitu Fitri nyembunyiin apa? Ketahuan nih. Kamu nyembunyiin apa dari Ujang? Hah? Ayo, sembunyiin apa? Jamu, Mas. Mas Bram, udah pulang Mas Bram? Kenapa, Jang? Enggak ngapa-ngapain Mas Bram. Ini lagi ngajarin Fitri biar lakangan dagu. Ya apa? Ya nggak, pokoknya nggak seperti yang Mas lihat Mas. Ini beneran kok, aku cuma ngajarin dia gimana aja. Mas ampun Mas. Mas ampun Mas. Ya ampun! Mas sabar Mas, sabar! Ada apa sih Mas? Mai, mulai sekarang jangan suruh dia kerja lagi di sini. Tadi aku lihat sendiri. Dia malangin si Fitri. Bener Fit? Fit, kalau kamu nggak salah, kamu jangan takut. Ya ampun Ujang, kamu tega sekali sih. Kamu kan tahu Fitri tuh di sini nggak punya siapa-siapa. Maafin saya, Mbak. Saya melakukan ini semua tanpa terpaksa, Mbak. Fitri, bilang sama Mbak, sudah berapa kali kamu dipalak sama Ujang? Sebenarnya udah beberapa kali Mbak, tapi nggak apa-apa kok Mbak, aku udah maafin Ujang, jadi Ujang jangan diapa-apain ya Mbak. Tuh kan, Mbak, Fitrinya udah ikhlas kok. Ujang, Mbak kecewa sama kamu. Mulai sekarang, kamu nggak usah kerja sama Mbak lagi. Tapi Mbak kok tega sih, Mbak? Fitri kan udah ikhlas, Mbak. Saya lakukan semua kan karena terpaksa, Mbak. Tolong bantuin saya dong, Mbak. Jangan pecat saya, Mbak. Fit, tolong bantuin aku dong, Fit. Mas Bram, ampun. Mohon maaf semuanya. Harusnya juga aku yang marah sama kamu, Rel. Tapi kenapa sih? Kondisinya selalu aja berbalik. Kamu tuh emang pinter ya bikin orang rasa bersalah. Jadi, selendang kumel itu punya siapa ya? Masa sih? Nggak mungkin. Cowok kayak Farel nggak mungkin selingkuh sama cewek sembarangan. Kalaupun dia selingkuh, dia pasti milih-milih cewek. Seenggaknya selevel sama gue lah. Awas kamu, Rel. Kalau sampai kamu mainin aku bakalan laporin kamu sama papi mami kamu.
Mas. Diminum dulu kopinya, terus kita sarapan. Yuk. Nggak usah, Mai. Aku udah janji sama orang. Aku harus banget pagi-pagi. Bisnis lagi. Pokoknya kalau bisnis ini berhasil, apapun yang kamu mau, aku turutin. Kenapa sih Mas Bram itu nggak mau cari kerjaan tetap aja, Mas? Yang gajinya pasti gitu loh. Proyek ini, bisnis itu. Kapan kayaknya? Karena orang tua kamu kan terima aku. Kamu nggak usah jualan jamu dulu ya hari ini. Bantuin Mbak. Mbak dapat pesanan catering untuk acara kelurahan, ya? Iya, Mbak. Kemana tuh anak? Janji jam 7. Tapi belum nongol-nongol juga. Bisa telat nih gue. Mai? Iya? Aku pergi dulu ya. Doain mudah-mudahan hari ini ada hasil. Iya. Sayang. Pasti tuh cewek mau nipu gue. Farel, Mas Bram? kamu ngapain di sini? Aku lagi nungguin teman, Mas. Ada sedikit urusan. Mas Bram tinggal di sini? Iya. Di jalan ini, kamu lurus saja, nanti di sana ada nomor 5, di situ rumah Mas. Main ke rumah yuk. Maya lagi ada di rumah tuh, dia lagi masak. Kebetulan lagi ada pesanan catering. Ya. Makasih, Mas. Lain kali aja ya. Gimana Alif? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ayolah, mampir sebentar. Ya. Masa nggak mau sih ketemu sama ponakan sendiri? Dia udah gede loh. Udah pinter lagi sekarang. Ya. Kapan-kapan ya, Mas? Pasti kamu takut sama papi mami kamu ya? Oh, bukan itu, Mas. Aku kan lagi nungguin teman di sini. Ya takutnya dia bingung nyari aku. Ya udah. Saya berangkat duluan ya. Oke, Mas. Mas Bram. Mas tahu rumahnya Siapa? Enggak deh, Mas. Bukan siapa-siapa kok. Ya ampun, Farel. Mbak, ya. Saya keluar sebentar ya, ada keperluan. Oh, iya boleh. Permisi, Mbak. Iya. Kenapa? Jalan yang bener dong lo, punya mata sih lo. Brengsek. Belum pernah gue disuruh nungguin kayak gini. Ada waktu gue kebuang sia-sia, jam tangan gue hilang. Dasar cek kampung.
lagi. Terus jamnya gimana? Pagi, Pak. Pagi. Tumben datangnya telat. Tadi ada sedikit urusan. Tapi bukan sama pemilik selendang itu kan? Sorry. Habis kamu aneh banget sih. Pagi-pagi udah nggak mood. Aku bikinin kopi. Minum dulu deh, biar segeran. Rel, aku udah kelihatan langsing belum? Bukannya dari dulu kamu memang langsing? Ih, kamu tuh nggak perhatian ya. Aku tuh udah ngurusin 2 kilo dalam seminggu ini. Aku sengaja diet ketat buat persiapan pernikahan kita. Aduh. Kamu punya aspirin nggak? Ih, kenapa sih? Kalau ngomongin soal nikah, pasti stres gitu. Lagian kamu tuh gimana sih, Fit? Jalan kok nggak hati-hati? Dokter aja ya, biar di ronsen. Mbak takut tulang kamu kenapa-napa. Gak usah, Mbak. Tadi diapain? Di ronsen. Ronsen itu difoto tulangnya. Jadi kalau ada tulang kamu yang retak, patah, atau keselio tuh bisa ketahuan. Gak usah, Mbak. Pasti biaya mahal. Lagi juga aku tahu kok buat jamu supaya ini nggak sakit. Sudah, nggak usah bandel. Nurut sama Mbak. Mbak takut kamu kenapa-napa bengkak kayak gini kok. Lagian kamu nggak usah khawatir soal uang. Kan kita habis dapat honor dari catering tadi. Ya? Sini coba lihat Mbak. Sampai merah gini, Fit. Kamu tuh gimana sih? Tahan. Sebentar aja. Kay, itu Kevin. Aduh, Mi, pulang aja yuk. Kamu kenapa sih? Ada Kevin malah mau kabur. Males banget, Mi. Kenapa sih harus ketemu sama dia? Dengar apa kata Mami. Kamu harus minta maaf sama Kevin. Ayo ah. Kevin sendirian aja. Iya, Tante. Tante mau belanja ya? Kayla udah banyak cerita loh. Maafin ya sikap Kayla. Minta maaf dong sama Kevin. Maaf ya. Iya, sama-sama. Mungkin saya juga yang nyinggung perasaan kamu. Maafin saya juga ya. Tante nggak ke kantor? Sebenarnya Tante mau ke kantor. Tapi kalau nak Kevin bisa nemenin Kayla, ya Tante ke kantor deh. Bisa, Tante. Bisa banget. Kebetulan saya juga lagi nggak ada acara kok. Tapi nggak ngerepotin kan? Nggak, Tante. Nggak sama sekali. Malah saya seneng banget ditemenin sama Kayla. Tante tinggal dulu ya. Tapi Mi, Udahlah, kalian mau nonton, mau jalan-jalan, terserah, ya. Oke, udah Kevin. Habis ini kita nonton yuk. Ada film horor. Katanya seru. Gue jadi penasaran. ogah, males. Nonton aja diri. Oh, jadi nolak nih. Nggak masalah. Gue tinggal nelfon nyokap lo aja. Paling-paling juga lo kena semprot kan? Lo tau gak sih, sebenarnya tuh gue malas banget dijodohin sama lo. Lo pikir gue mau? Gue kan cuma nurutin kemauan orang tua gue aja. Terus kalau emang lo gak suka, kenapa juga lo gak protes? Lo sendiri? Kenapa nggak berani protes sama nyokap lo? Kitanya malah balik nanya. Kalau lo sendiri tahu jawabannya, kenapa lo tanya gue? Lo tuh emang nyebelin banget ya. Bikin nyolot tau gak? Lo tuh kelihatan seksi banget kalau lagi marah kayak gini. Al,
saudara lo si Fitri itu tinggal di mana sih? Tumben nanyain dia. Ada apa, Rel? Enggak. Gue cuma mau nanya aja. Dia udah pulang kampung, Rel. Lo yakin? Tunggu. Gua nggak ngerti arah pembicaraan lu nih. Sebenarnya ada apa sih? Aldo nggak tahu. Kamu jangan kasih tahu Aldo ya. Aku nggak mau Aldo sama keluarganya tahu aku masih di Jakarta. Aku juga nggak mau mereka tahu kalau aku jualan kayak gini. Rel, Ntar siapin bahan presentasi untuk PT Semesta ya. Oke. Kenapa, Farel? nggak tahu. Tiba-tiba dia nanyain saudara aku gitu. Saudara kamu? Perempuan? Iya, Siapa namanya? Fitri. Tapi dia udah pulang kampung kok. Lagian ketemu sama Farel juga cuma sekali doang. Terus ngapain dia nanyain tuh cewek? Kayaknya dia suka deh sama tuh cewek. Terus keingetan terus. Ih, Nggak mungkin lah Farel suka sama tuh cewek. Bukan selera Farel kok, Mas. Udahlah, nggak usah jelas gitu. Farel kan cuma sukanya sama kamu doang. Gua jamin, lu nggak bakal rugi invest di sini. Minggu depan lu udah keluar kok hasil. Bener, udah banyak bukti konkretnya. Udah, lu nggak usah banyak pertimbangan. Nanti rugi. Kalau lo nggak mau, masih banyak orang di belakang gua. Oke. Gua akan transfer secepatnya. Alif udah tidur, Mbak? Udah di kamar. Makasih banyak ya. Maafin saya udah ngerepotin. Enggak lah, Mbak nggak repot kok. Tapi Mbak, selama tangan saya masih sakit, maaf ya Mbak, saya nggak bisa bantu-bantu Mbak Maya dulu. Sabar. Sebentar lagi juga sembuh. Tadi kan kamu dengar sendiri dokternya bilang apa? Kalau mau cepat sembuh ya harus banyak istirahat. Iya Mbak. Nih, Apaan itu Mbak? Bukannya saya ngutang sama Mbak buat biaya berobat tadi? ini honor catering. Masih ada sisanya kok. Kamu simpan aja ya. Makasih banyak ya Mbak. Mbak ke kamar dulu ya. Takut Alifnya bangun. Iya Mbak. Gara-gara jam ini aku tabrak. Udah buru-buru, gak ketemu juga. Tapi gimana pun juga, aku mesti kembaliin jam tangan ini ke Farel. Ini bukan hak milik aku. Tapi gimana caranya? Kalau aku ke kantor, nanti bisa kepergok sama Aldo. Cucu Eyang, makan ya. Tuh, kesukaan kamu. Eyang, nih ada surat dari sekolah. Surat apa? Kamu belum bayar uang SPP 3 bulan. Astagfirullah, Yuga. Kan Om Aldo udah kasih uangnya. Kamu apain? Gak kamu bayar ke sekolah? Kamu kenapa bandel sih? Papa, sabar dong. Kamu nggak beda jauh sama bapak kamu waktu kecil. Kamu kemanakan uangnya? Buat main PS, Eyang. Astagfirullahaladzim. Pantas, setiap hari kamu telat pulang. Nilai pelajaran kamu jelek. Kamu main PS terus. Di mana? Di dekat sekolah, Eyang. Hah? Tuh kan? Darman! Bangun! Bangun! Ada apa sih Pak? Subuh-subuh bangunin orang. Aduh.
Subuh kamu bilang, ini sudah siang. Lihat tuh anak kamu, bikin masalah di sekolah. SPP 3 bulan nggak dibayarin, malah dibuat main PS. 3 bulan? Juga? Ya benar kamu? Benar? Sini. Ajar gue. Norman, apa-apaan sih kamu? Bagaimana kamu bisa mendidik anakmu dengan baik kalau kamu sendiri nggak bisa kasih contoh? Lihat, apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Kelayapan nggak jelas sampai malam. Luntang lantung nggak punya kerjaan. Norman, kamu itu punya tanggung jawab. Anakmu ini butuh sekolah, butuh makan. Sampai kapan kamu begini? Kamu nggak malu sama adikmu Aldo? Selama ini dia kerja banting tulang sendirian. SPP anakmu dia harus tanggung juga. Man, Pak. Aduh. Halo, Assalamualaikum, Ma. Apa? Papa sakit? Pasti gara-gara Mas Norman lagi ya, Ma? Iya, Yuga sama Mas Norman tuh sama aja, Ma. Iya, Ma. Aku secepatnya pulang. Anak sulung bukannya jadi contoh, malah bikin masalah terus. Kamu pasti nggak setuju, Mai. Makanya aku nggak izin sama kamu. Tapi kalau ini berhasil, ini juga buat kamu dan buat anak kita. Alif. Loh, ada papa? Tumben Mas sudah pulang? Ini juga baru mau pergi lagi. Oh, iya hati-hati. Ini si Alif ini loh, botol susunya ketinggalan. Iya sayang. Iya, saya ke warung lagi ya Mas ya. Dadah dulu, dadah dulu. Dicuekin papanya. Dadah Mas, hati-hati ya. Thanks ya, udah temenin makan dan nonton. Lain kali mau lagi kan? Jangan ngimpi deh. Mau digampar ya? Nggak usah so jaim gitu dong. Lo tuh nyebelin banget ya. Gue nggak ditawarin masuk nih. Lihat aja, nggak mungkin lo nggak meleleh sama gue. Udah, Pak. Jangan mikirin Mas Norman atau Yuga lagi. Biar itu jadi tanggung jawab Aldo, Pak. Sekarang, Papa jangan mikir yang berat-berat lagi, Pak. Nanti jantung Papa kambuh lagi. Do, tapi Norman itu memang nggak tahu diri. Nggak punya perasaan. Nggak punya pengertian. Sudah tua, tapi pikiran dan kelakuannya masih kayak anak-anak. Nanti biar Aldo yang kasih tahu dia. Sekarang Papa istirahat yang banyak, biar nggak stres lagi, ya? Mau kemana, Mas? Papa kan lagi sakit, kok mau pergi? Alah, Papa kan udah mendingan. Gue mau pergi dulu, ada urusan. Urusan apaan? Janjian sama cewek? Atau mau main judi? Gue mau kemana? Itu urusan gue, bukan urusan lo. Jangan egois, Mas. Siapa yang ngurus dan merhatiin Yuga kalau Mas tiap hari pergi begini, Mas? Oh,
Mentang-mentang lu tulang punggung keluarga, lu bisa seenaknya nyeramahin gue. Hah? Wah bang lo, lu nggak ada hak buat nyeramahin gue. Ngerti gak lo? Nah lo lihat tuh, Yuga udah gede, dia bisa ngurus diri sendiri. Mikir lo. Papa sebenarnya kerjanya apaan sih Om? Kok berangkatnya sore-sore begini? Teman-teman papaku berangkatnya pagi-pagi, pulangnya sore. Pekerjaan tiap orang kan beda-beda juga. Udah, sekarang kamu jangan mikirin papa kamu lagi ya. PR kamu mana? Udah beres belum? Ternyata nggak enak juga ya nyimpen barang orang. Kapan lagi ya aku bisa ketemu sama dia? Atau aku tunggu aja dia di halte. Siapa tahu dia pulang kantor bisa lewat sana. Kamu istirahat aja di dalam. Kamu kan masih sakit. Biar Mbak yang jaga warung. Emangnya nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa, Ki. Makasih ya Mbak. Rel, kita lewat mana? Ya lewat jalan biasa lah. Ya, lewat jalan lain dong. Soalnya aku mau beliin kue kesukaan papi kamu. Boleh ya? Aduh, kan mesti muter balik, Mos. Ayo dong, Rel. Please. Udah deh. Terima kasih ya Musa. Kamu tahu sekali kesukaan Om. Habis ini kamu aku anterin pulang ya, Mos? Kok pulang? Papi baru mengajak kalian berdua ngomong soal rencana pernikahan kalian. Tapi, Pi. Kenapa? Bukan lagi inget Fitri kan? Fitri? Fitri siapa? Tanya aja sama kakak kamu. Kamu ngomong apa sih, Mos? Kenapa? Kenapa sih kamu nggak jujur aja kalau kamu emang lagi inget terus sama saudaranya Aldo itu? Siapa Rel? Bukan siapa-siapa, Kopi. Dia itu cuma... aduh, Pi, susah ngejelasinnya. Tapi yang pasti aku itu bukan siapa-siapa dia. Ingat ya, Farel. Papi nggak main-main sama ancaman Papi. Kalau sampai kamu macam-macam, nasib kamu nggak akan jauh beda sama kakakmu Maya. Ingat itu. Brengsek. Dasar cewek manja. Ngapain juga sih Musa mesti ngelaporin hal-hal nggak penting kayak gini? Nyari masalah aja. Mana sih? Jam segini kok belum datang? Hai, Jiji Aiji, pasti dari udik ya. Keren banget potongannya tuh. Secara nggak kayak gitu-gitu, Mbak. Tapi lihat deh, Nek, masih rata ya, Nek ya. Tapi tenang, Ege punya teman salon yang bisa ngegedein ini itu. Murah kok, Bu. Tapi ingat ya, kalau jualan jangan di sini, Bu. Ini kan lagi Katy, ya nggak sih, Bu? Saya kalau udah malam nggak jualan jamu. Saya jualan jamunya dari pagi sampai sore. Terus ngapain sih nambah? Apaan sih tuh? Heboh banget.
daripada kita saling menyakiti. Lebih baik kita akhiri aja semuanya di sini. Jadi, kamu pun bisa langsung cari pengganti aku. Gak akan semudah itu, Ca. Gak akan semudah itu. Kak Farel, pinjem chargernya dong. Handphone aku lobet nih, nggak tahu chargernya di mana. Itu foto siapa? Miska? Hah? Kok kakak masih nyimpan foto dia sih? Nah lo, kakak masih suka ya? Ayo, aku bilangin Moza nih. Apaan sih? Nggak usah ikut campur deh lo. Gitu banget sih. Gitu aja marah. Dasar Mr. Moody. Nih, udah keluar sana. Kak, Fitri itu siapa lagi ya? Kok pacar kakak banyak banget sih? Lagi gue. Pasang lagi dong. Pasang mata lu. Gue udah gak punya duit. Tenang saja, Norman. Masalah duit, gue bisa pinjamin lagi buat lo. Lo mau minjemin gue duit? Nih, tapi ingat, bayarnya beserta bunga. Ntar gue bayar. Main. Kali ini kita pasti menang. Ayo. Kocok. Cari tambahan dari mana lagi ya? Sertifikat rumah udah digadein. Kok belum tidur, Mas? Enggak, Mai. Mai. Aku boleh pinjam kalung sama gelang emas kamu nggak sih? Buat apa? Ya buat dijual. Buat nambahin modal. Ya? Enggak ah. Itu kan kalung sama gelang saya dari Mami, Mas. Kamu jangan salah paham dulu, Mai. Nanti kalau proyek ini berhasil dan uangnya juga lancar, aku beliin deh perhiasan yang lebih bagus lagi daripada itu. Yang banyak berliannya. Ya? Please, Mai. Kamu percaya sama aku. Aku juga kan pengen ngebahagiain kamu dan Alif. Dan aku juga pengen dianggap sama keluarga kamu. Terutama papi mami kamu. Kalau memang Mas perlu, Mas boleh bawa besok. Makasih ya, Mai. Saya istirahat dulu ya, Mas ya. Jadi kapan kamu mau kirim foto pernikahanmu itu? Bule pengen lihat kamu dan suamimu. Iya, Bule. Nanti Fitri kirimin ya. Iya udah, Bule. Istirahat ya, Bule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana aku bisa kirimin foto itu ke Bule? Aku harus cari akal. Bule nggak boleh sedih mikirin aku.